Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Balgis dengan NIM C1D123070. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu tentang study case PT Lestari Abadi. Kelas saya akan membacakan study case-nya, yaitu PT Lestari Abadi adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Muara Jambi selama 20 tahun terakhir. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pemain utama di sektornya dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan pembayaran pajak. Selama ini, PT Lestari Abadi juga menjalankan beberapa program CSR, termasuk pembangunan infrastruktur desa, bantuan pendidikan, dan program kesehatan masyarakat di sekitar area operasionalnya. Seiring dengan meningkatnya permintaan global akan minyak kelapa sawit, Dewan Direksi PT Lestari Abadi sedang mempertimbangkan rencana ekspansi besar-besaran. Rencana ini melibatkan lahan baru seluas 10.000 hektar di wilayah hutan sekunder dan lahan gambut yang berdekatan dengan area operasional perusahaan saat ini. Potensi dampak ekspansinya yang pertama di bidang ekonomi, peningkatan produksi akan meningkatkan pendapatan perusahaan, potensi ekspor, dan kontribusi terhadap PDRB Bengkulu. Ekspansi juga akan menciptakan lapangan kerja baru. Lalu di bidang sosial, ekspansi dapat memicu konflik dengan masyarakat adat yang memiliki klaim atas lahan tersebut. Selain itu, perubahan demografi akibat masuknya pekerja baru dapat menimbulkan tekanan sosial. Lalu di bidang lingkungan, pembukaan lahan hutan sekunder dan lahan gambut berpotensi menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi gas rumah kaca, terutama dari lahan gambut, dan risiko kebakaran hutan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, analisislah dilema strategis yang dihadapi oleh PT Lestari Abadi terkait rencana ekspansi ini dari perspektif CSR dan keberlanjutan. Identifikasi potensi manfaat dan risiko yang terkait dengan keputusan ini. Manfaatnya yang pertama, peningkatan pendapatan perusahaan dan PDRB daerah, peluang ekspor lebih besar, pembukaan lapangan kerja baru. Resikonya yang pertama, konflik sosial dengan masyarakat adat yang memiliki klaim atas lahan, kerusakan lingkungan, deforestasi, emisi karbon, dan kebakaran hutan. Lalu tekanan dari LSM, media, dan konsumen terhadap praktik tidak berkelanjutan. Lalu dilemanya, mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi sambil menjaga reputasi keberlanjutan jangka panjang dan hubungan dengan komunitas global. Lanjut, pertanyaan kedua, bagaimana PT Lestari Abadi dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip CSR dan keberlanjutan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait ekspansi ini? Berikan rekomendasi yang konkret. Rekomendasinya yang pertama, terapkan prinsip FPIC, yaitu Free, Prior, and Informed Consent kepada masyarakat adat. Lalu lakukan AMDAL independen dan transparansi sebelum ekspansi. Lalu libatkan LSM dan akademisi untuk menjaga akuntabilitas lingkungan dan buat komite CSR dan keberlanjutan sebagai bagian dari tim manajemen strategis. Selanjutnya pertanyaan ketiga, identifikasi dan analisislah peran berbagai pemangku kepentingan dalam kasus ini. Bagaimana PT Lestari Abadi dapat mengelola ekspektasi dan tekanan dari para pemangku kepentingan yang berbeda? Internalnya yang pertama direksi, yaitu pengambil keputusan strategis, lalu karyawannya, pelaksana, operasional, terdampak langsung oleh kebijakan. Lalu eksternalnya ada masyarakat adat, yaitu pemilik hak atas lahan, memerlukan konsultasi intensif. Lalu ada pemerintah, pemberi izin dan pengawas regulasi, ada LSM, yaitu pengawas independen dan penggerak opini publik, dan investor dan konsumen global, yaitu menuntut praktik keberlanjutan dan etika. Strategi pengelolaannya yang pertama dialog terbuka dan forum konsultasi, lalu MOU dengan komunitas lokal, lalu transparansi data dan peta lahan. Selanjutnya ke pertanyaan keempat, rancanglah sebuah kerangka kerja CSR yang komprehensif untuk PT Lestari Abadi yang dapat diterapkan sebelum, selama, dan setelah potensi ekspansi. Kerangka kerja ini harus mencakup aspek
etika, sosial, dan lingkungan. Sebelum ekspansi, kita akan melakukan pemetaan sosial dan ekologi atau social environmental mapping dan konsultasi publik dan studi kelayakan berbasis keberlanjutan. Lalu selama ekspansi, kita melakukan monitoring sosial dan lingkungan berkala, program kemitraan desa, pelatihan keterampilan, dan kompensasi adil. Lalu setelah ekspansi, adanya audit berkelanjutan tahunan, program restorasi dan konservasi, dan pelaporan publik CSR secara transparan. Terakhir, pertanyaan yang kelima, bagaimana PT Lestari Abadi dapat mengukur dan melaporkan kinerja CSR dan berkelanjutan terkait dengan rencana ekspansi ini secara transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan? Indikator apa saja yang relevan? Indikator yang relevan yang pertama yaitu lingkungan, terkait emisi GRK, luasan hutan yang dipertahankan, jumlah kebakaran hutan. Lalu ada sosial, jumlah konflik lahan, tingkat kepuasan masyarakat lokal, jumlah tenaga kerja lokal terserap, dan yang ekonomi, kontribusi terhadap PDRB, jumlah lapangan kerja baru, realisasi program CSR. Lalu ada pelaporan, yaitu gunakan standar internasional seperti GRI, Global Reporting Initiative atau RSPO, dan audit independen dan disampaikan ke publik secara berkala.